Di sini saya akan membahas materi yaitu menulis karya ilmiah. Sebelum kita lanjut ke materi tersebut, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Desti Ratu Rambudara dengan NIM 36 2025 041. Di sini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu memahami karya ilmiah dan proses kreativitasnya. Sebelum itu, kita harus terlebih dahulu mengetahui karya ilmiah itu apa. Nah, karya ilmiah adalah hasil kreativitas menulis mengenai suatu masalah yang bersumber dari fakta dan fenomena yang ditinjau dengan menggunakan perspektif ilmu pengetahuan dan metodologi tertentu dengan penulisan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Karakteristik menulis karya ilmiah adalah yang pertama, rangkaian kreativitas menulis yang dimulai dengan menentukan masalah, identifikasi masalah, pengumpulan data dengan prosedur penelitian, analisis data dengan menggunakan pendekatan teori yang digunakan sampai pada penyimpulan hasil. Yang kedua, membahas suatu persoalan yang bersumber dari fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga, menggunakan sudut pandang disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Yang keempat, menggunakan pendekatan dan metode-metode ilmiah tertentu yang sesuai dengan kaidah ilmiah, dan yang terakhir disampaikan secara objektif, sistematis, dan menggunakan bahasa ilmiah yang benar. Selanjutnya ada jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama yaitu makalah, yang kedua kertas kerja atau paper, yang ketiga yaitu skripsi, yang keempat tesis, dan yang terakhir yaitu disertasi. Selanjutnya ada kreativitas karya ilmiah atau studi kasus penulisan makalah. Ada 4 ciri dalam penulisan karya ilmiah. Yang pertama yaitu membahas suatu permasalahan. Yang kedua, menggunakan dasar atau sudut pandang ilmu pengetahuan tertentu. Yang ketiga, menggunakan metode penelitian dan penulisan. Dan yang keempat, ditulis dengan menggunakan bahasa yang benar. Yang pertama ada membahas permasalahan, yaitu menentukan permasalahan. Permasalahan adalah ketidaksesuaian antara hasil ideal atau teori dengan kenyataan atau fenomena. Permasalahan juga bersumber dari fenomena yang ideal, yaitu fenomena yang baik, ideal, dan menarik. Padahal banyak fenomena serupa yang justru tidak ideal. Misalnya, kita menjumpai sekolah yang bisa saja bayarnya murah dan dikenal tidak favorit. Padahal setiap tahun meluluskan mahasiswa dengan prestasi yang baik. Selain itu, masalah juga dapat bersumber dari persoalan penulisan, makalah pemikiran tokoh, atau analisis isi. Yang kedua yaitu memfokuskan masalah. Jika masalah sudah ditentukan, selanjutnya adalah memfokuskannya agar makalah yang ditulis tidak terlalu luas cakupannya, agar fokus dan sesuai dengan bidang yang dikuasai. Maka pemfokusan masalah disesuaikan dengan bidang keilmuan mahasiswa. Itu menuliskan permasalahan. Dalam menuliskan latar belakang masalah, hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan alasan mengangkat permasalahan tersebut dan alasan pentingnya memfokuskan permasalahan tersebut dengan bidang kajian yang sudah ditentukan. Latar belakang masalah berfungsi sebagai rasionalisme atas argumentasi dalam mengangkat persoalan ini. Yang keempat yaitu merumuskan pertanyaan. Mahasiswa merumuskan permasalahan yang dituliskan dalam rumusan masalah yang akan dijawab dalam makalah. Jika rumusan masalah sudah diidentifikasi dan dituliskan, makalah terkadang juga menuliskan tujuan yang dicapai dan manfaatnya.
Selanjutnya ada kajian teori. Jika latar belakang permasalahan sudah diuraikan, mahasiswa selanjutnya menjelaskan kerangka teori yang digunakan untuk membahas fenomena yang menjadi permasalahan. Kerangka teori yang dijelaskan didasarkan pada konsep-konsep yang ada dalam judul makalah. Selanjutnya ada metode penelitian dan penulisan. Jika kerangka teori sudah dibahas, maka mahasiswa tinggal menentukan metode penelitian dan metode penulisannya. Metode penelitian terkait dengan langkah-langkah yang akan digunakan, mahasiswa dalam menentukan subjek dan objek yang akan diteliti, data dan sumber datanya, teknik pengumpulan datanya, pendekatan dan digunakan teknis analisis datanya, dan langkah kerja penelitiannya. Selanjutnya ada analisis dan pembahasan. Analisis dan pembahasan adalah menganalisis fenomena sebagai permasalahan dengan kerangka teori yang digunakan sehingga bisa menjadi pijakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dirumuskan dalam latar belakang. Yang selanjutnya yaitu simpulan. Dalam penulisan makalah, simpulan sebenarnya cukup dengan simpulan hasil, yaitu menyimpulkan dengan singkat mengenai hasil temuan yang diperoleh dalam pembahasan. Penyimpulan hasil temuan ini harus sesuai dengan rumusan masalahnya. Selanjutnya ada daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka terkait dengan penulisan tata ilmiah atas pengutipan yang sudah dilakukan dalam penulisan makalah. Dan yang terakhir ada penulisan dalam bahasa yang baik dan benar. Dalam menulis makalah harus ditulis dalam penggunaan bahasa Indonesia yang benar, yaitu sesuai dengan kaidah kebahasaan ilmiah. Sekian materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.